Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi sudah buat rekaman saya, tapi suaranya nggak ada, jadi agak jengkel juga sebenarnya. Eh, ini tidak bisa landscape ya, aplikasinya tidak bisa landscape, jadi ya modelnya potret seperti ini. Kita akan kembali melanjutkan penjelasan kitab Fathul Mu'in. Kita mulai di kata ini ya, faslun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yuhjaru bijununin ila ifaqatin wasiban ila bulu. Jadi ini masih menjelaskan hajar. Hajar itu pembatasan berbelanja. Jadi seseorang itu walaupun dia punya hartanya miliknya sendiri, itu ada beberapa hal yang menyebabkan dirinya tidak bisa membelanjakan hartanya, dibatasi atau dihalangi. Itu penyebabnya seperti yang ada di dalam kurung ini, yaitu kegilaan dan kecil. Kecil itu maksudnya usianya masih belum balik. Jadi orang yang gila atau anak kecil, dia tidak diperbolehkan membelanjakan hartanya. Batasannya adalah kalau gila hingga ia ifaqah, hingga ia sembuh dari kegilaan. Dan batasan anak kecil adalah hingga dia balik. Jadi orang gila yang sudah sembuh, anak kecil yang sudah balik, berarti dia sudah terbebas dari batasan tasoruf, batasan pembelanjaan hartanya. Kemudian ini ada kriteria kapan seseorang dihukumi balik. Bikamali khamsa asyarata sanatan qamariyatan tahdidan. Seorang dihukumi balik kalau sempurna usia 15 tahun Qamariyah. Qamariyah. Jadi bukan Masehi ya, tapi Qamariyah. Tahdidan itu tidak boleh kurang. Ya, lawan dari tahdidan itu takriban biasanya. Kalau di Fathul Qorib itu kalau nggak salah ukuran 2 kulah itu takriban. Jadi kurang sedikit nggak masalah. Itu namanya takriban. Kalau dalam hal ini, dalam hal usia balik seseorang itu tidak takriban tapi tahdidan, harus pas, tidak boleh kurang sedikit. Bi syahadati adlaini khabiraini. Jadi ketetapan 15 tahun itu harus ada saksi 2 orang yang adil. Harus ada persaksian 2 orang yang adil. 2 lelaki yang adil yang bersaksi bahwa anak ini sudah mencapai usia 15 tahun Qamariyah secara tahdid, secara pasti. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama adalah sempurnanya usia 15 tahun au khuruji maniyin. Ini yang kedua, baliknya seseorang bisa ditetapkan dengan keluarnya sperma. Berlaku untuk laki-laki dan perempuan ini ya. Yang keluar sperma itu bukan laki-laki saja. Atau mungkin di i'anahnya barangkali ada penjelasan untuk khurujumani. Khurujumani kalau maktuf yahsulul buluk aidon bi khurujimaniyin li ayatin wa idza balagal atfalu minkumul huluma. Ini enggak ada min naumin. Tidak ada penjelasan laki-laki atau perempuan ya. Pastinya keduanya bisa, laki-laki bisa, perempuan bisa. Au haidin atau haid ini yang ketiga. Wa imkanuhuma kamalu tis'i sinin. Keluarnya sperma dan keluarnya darah haid itu dimungkinkan bila sudah sempurna 9 tahun. Bila sudah sempurna 9 tahun. Jadi darah haid atau sperma yang keluar sebelum 9 tahun itu tidak bisa menjadi tanda balik. Darah haid dan sperma itu ada juga batas minimal usianya. Qauluhu ini di anahnya ya, kamalu tis'i sinin qamariyatan takriban inda
hajar wa inda ramli tahdidan fi khurujil mani wa takriban fil haidi. Ini ada perbedaan antara Ar-Ramli dan Ibnu Hajar. Jadi walhasil dalam kitab Fathul Mu'in hanya dijelaskan bahwa keluarnya sperma dan darah haid itu mungkinnya adalah setelah sempurna usia 9 tahun. Wa yusaddaqu mudda'i bulughin bi imna'in aw haidin walau fi khusumatin bila yaminin id la yu'rafu illa minhu. Kemudian setelah itu menjelaskan seorang yang mendakwa, seorang yang mengaku bahwa dirinya balik. Kalau ada orang yang mengaku bahwa dia sudah balik, pengakuannya sebab baliknya adalah keluar sperma atau haid. Walaupun pengakuan itu diucapkan di persidangan di saat pertikaian, maka dia dibenarkan. Pengakuan itu dibenarkan oleh hakim, ditetapkan oleh hakim tanpa dia harus bersumpah. Jadi ketetapan hukum oleh hakim itu kadang diharuskan mudda'i bersumpah, kadang tidak diharuskan bersumpah. Dalam hal ini termasuk kategori yang tidak diharuskan bersumpah. Jadi cukup dengan mengaku saja, mendakwa saja, itu dia sudah dibenarkan. Mengapa tidak harus bersumpah? Idla yu'rafu illa minhu, karena keluarnya sperma sebagai tanda balik atau keluarnya darah haid sebagai tanda balik itu yang mengetahui hanya dia sendiri, Ini secara normalnya ya. Ya walaupun mungkin saja seorang keluar sperma tanda balik diketahui orang lain, mungkin saja keluar darah haid diketahui orang lain juga mungkin saja, tapi secara keseluruhan, secara umum hal itu hanya diketahui oleh dia sendiri gitu. Karena sulitnya hal itu, maka tanpa bersumpah dibenarkan saja. Wa nabtul anatil khasinati bihaitsu tahtaju ilal halqi fi haqqi kafirin dzakarin aw unsa amaratun ala bulughihi bisinni awil ihtilam. Kemudian ada penjelasan bahwa tumbuhnya bulu kemaluan yang sudah tebal ya. Nabtul anatil khasinah, tumbuhnya bulu kemaluan yang tebal itu ukurannya sudah butuh dicukur Bagi orang kafir, baik laki-laki maupun perempuan, tumbuhnya bulu kemaluan yang sudah tebal itu sebagai tanda dirinya sudah balik. Amaratun ala bulughi, tanda bahwa dirinya sudah balik. Baliknya itu bisa dikarenakan usia atau bisa dikarenakan keluarnya sperma. Intinya, kalau ada orang kafir, dia sudah punya bulu kemaluan tebal, maka dia dihukumi balik. Intinya seperti itu. Wa misluhu waladu man juhila islamu la man udima man ya'rifu sinnah alal aujah. Kemudian hal yang sama seperti dengan orang kafir adalah seorang anak yang tidak diketahui keislamannya. Waladu man juhila islamu. Jadi ada seorang anak yang orang tuanya tidak diketahui keislamannya gitu. Ada seorang anak yang orang tuanya tidak diketahui keislamannya. Kalau orang tuanya tidak diketahui keislamannya, berarti anaknya juga belum bisa diketahui. Anak yang seperti ini disamakan dengan orang kafir dalam hal tumbuhnya bulu kemaluan yang tebal itu bisa menjadi tanda bahwa dirinya sudah balik, baik baliknya dengan usia atau dengan keluarnya sperma. Wa qila yakunu alamatan fi haqqil muslimi aidan alal aujah. Tadi alal aujah ya. Laman udima man ya'rifu sinnahu alal aujah. Ada yang belum saya jelaskan tadi. Bagi seorang yang tidak diketahui usianya, man udima man ya'rifu sinnah. Orang yang tidak ada seorang pun yang mengetahui usianya, itu tidak bisa disamakan dengan orang kafir. Ada orang yang semua orang nggak tahu ini usianya berapa, itu tidak bisa disamakan dengan orang kafir. Artinya tumbuhnya bulu kemaluan yang tebal itu tidak menjadi
tidak menjadi tanda bahwa dirinya sudah balik. Ini menurut pendapat Aujah, pendapat yang lebih sesuai dengan kaidah fikih. Wa qila yakunu alamatan fi haqqil muslim aidan. Ada pendapat lemah yang mengatakan bahwa tumbuhnya bulu kemaluan yang sudah tebal itu juga menjadi tanda orang Islam. Jadi tidak terkhusus orang kafir saja. Itu menurut pendapat Al-Aujah. Wal haqu bil anah asy'arul khasina fil ibti. Para ulama menyamakan rambut ketiak, rambut ketek yang tebal disamakan dengan bulu kemaluan. Jadi tadi yang dibahas hanya bulu kemaluan sebagai tanda balik. Lalu ada ulama yang juga menyamakan bulu ketek atau rambut ketek yang disamakan dengan bulu kemaluan. Artinya rambut ketek yang tebal itu juga bisa menjadi tanda baliknya seseorang. Ini menurut para ulama.